Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa baik dan juga diberikan kesehatan ya. Perkenalkan, saya Farisa Rizky Ramadhani yang akan membimbing adik-adik sekalian untuk belajar Bahasa Indonesia kelas 3 SD. Tema 7, subtema 3 tentang perkembangan teknologi informasi. Kita akan belajar juga mengenai paragraf yang membuat ide pokok, kalimat utama, kalimat penjelas, ringkasan, dan juga menulis serta menyampaikan informasi penting. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar hari ini? Jika sudah siap, mari kita simak tayangan video berikut ini. Perkembangan teknologi dari tahun ke tahun kian pesat, terutama dalam teknologi komunikasi. Dalam dekade terakhir, ada banyak inovasi yang hadir untuk mempermudah jalinan komunikasi. Banyak aplikasi berbasis fitur internet yang bisa dijalankan di smartphone, seperti browser, game online, email, sosial media, dan masih banyak yang lainnya. Saat ini, sebagian remaja menggunakan smartphone sebagai media komunikasi. Smartphone menjadi barang penting dan harus dibawa kemanapun. Remaja yang secara psikologis masih labil dan mencari jati diri, senang dengan menunjukkan eksistensi di sosial media. Anggapan katro ketika tidak memiliki akun sosial media, nampaknya sudah menjadi budaya yang lumrah di kalangan remaja. Menulis status mulai dari kegiatan sehari-hari hingga curahan isi hati menjadi rutinitas harian. Sudah menjadi hal yang lazim saat media sosial menjadi tempat curhat bagi para penggunanya. Hal ini menjadikan para remaja senang hidup dalam dunia maya dibanding dunia nyata. Selain itu, smartphone juga beresiko menurunkan daya konsentrasi penggunanya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dr. David W. Goodman, smartphone memiliki karakter yang mampu membuat penggunanya melakukan sejumlah hal dalam waktu bersamaan atau multitasking. Hal ini cenderung membuat seseorang kesulitan menyerap informasi karena fokus yang mudah beralih dari satu hal ke hal lainnya. Pengurangan penggunaan aplikasi yang tidak penting juga menjadi salah satu alternatif yang baik. Bersikap bijak terhadap perkembangan teknologi dapat menjadi solusi dalam mengurangi sederet dampak negatifnya, mulai dari diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Bagaimana? Kira-kira informasi apa yang kalian dapatkan melalui tayangan video tadi? Ya, video tadi berisi tentang teknologi komunikasi yaitu gadget. Pasti adik-adik semua tidak asing lagi kan dengan gadget? Untuk zaman sekarang, kita menyebutnya sebagai HP atau handphone. Adik-adik perlu memahami bahwa di era globalisasi saat ini, teknologi informasi bisa berjalan sangat cepat dan juga pesat. Kenapa bisa berjalan dengan cepat? Karena teknologi komunikasi mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Melalui teknologi, kita bisa berkomunikasi dengan keluarga, saudara, teman, bahkan guru di sekolah. Kita dapat berkomunikasi melalui jarak dekat maupun jarak jauh. Nah, sudah paham kan tentang teknologi komunikasi? Jika sudah paham, mari kita berlanjut ke materi yaitu tentang paragraf. Materi pembelajaran kali ini adalah penjelasan singkat mengenai paragraf, ide pokok, kalimat utama, kalimat penjelas, dan juga ringkasan. Adik-adik harap dengarkan baik-baik ya penjelasan saya. Yang pertama adalah paragraf. Paragraf adalah serangkaian kalimat yang menjadi satu kesatuan. Paragraf ini memiliki gagasan utama atau ide pokok. Jadi, dalam satu paragraf terdiri atas satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Kemudian, yang kedua, ada ide pokok. Ide pokok adalah ide utama dari sebuah paragraf. Nah, biasanya terdapat pada kalimat utama atau kalimat pertama suatu paragraf. Kemudian penjelasan ketiga, kalimat utama. Kalimat utama
adalah kalimat yang memiliki gagasan pokok atau ide utama dalam sebuah paragraf. Jadi, kalimat utama akan berada di awal paragraf. Kemudian, yang keempat, kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah kalimat yang menjelaskan kalimat utama yang sebelumnya. Biasanya, kalimat penjelas ada untuk mendukung kalimat yang mengandung gagasan utama. Yang kelima adalah ringkasan. Ringkasan adalah sebuah karangan atau peristiwa yang disingkat sedemikian rupa sehingga menjadi lebih ringkas dan lebih efektif. Nah, di dalam ringkasan akan memuat informasi-informasi secara singkat namun lengkap dari sebuah paragraf atau karangan yang sudah disingkat. Bagaimana? Apakah kalian sudah memahami perlahan-lahan mengenai teknologi informasi dan materi pembelajaran tentang paragraf? Apakah ada pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan? Jika iya, silahkan mengisi kolom komentar di bawah ini ya. Nah, selanjutnya untuk lebih memperjelas materi pembelajaran dan juga ilmu yang sudah saya paparkan tadi, kita akan beralih pada contoh teks tentang perkembangan teknologi informasi. Ya, mari kita simak teks berikut ini. Ya, teks berikut berjudul Sejarah Komunikasi. Saya bacakan. Pada masa awal perkembangan teknologi komunikasi, manusia menggunakan sinyal asap. Hal ini menjadikan sinyal asap sebagai salah satu bentuk dari perkembangan teknologi tertua dalam sejarah. Sinyal asap masih bisa kita temui hingga saat ini. Salah satunya adalah di Roma. Sinyal asap digunakan di Roma untuk menandakan terpilihnya seorang paus yang baru. Nah, bisa kita lihat ya, bahwa teks tersebut adalah teks dengan satu paragraf. Jika kalian ingat dengan materi sebelumnya, paragraf adalah serangkaian kalimat yang menjadi satu kesatuan, dan contoh teks tersebut adalah sebuah paragraf. Ya, bisa kalian lihat ya di sana bahwa paragraf tersebut memuat beberapa kalimat-kalimat. Baik, kita berlanjut. Nah, perhatikan kalimat berwarna kuning. Kalimat tersebut adalah ide pokok, karena memuat tentang inti atau gagasan dari sebuah paragraf. Sehingga ide pokok tersebut adalah awal masa perkembangan teknologi komunikasi menggunakan sinyal asap. Selanjutnya, kalian perhatikan kalimat berwarna kuning lagi. Kalimat tersebut adalah kalimat utama, karena memuat ide pokok, sama seperti penjelasan sebelumnya. Ide pokok dari paragraf tersebut seperti yang disebutkan di awal tadi, bahwa pokok paragraf tersebut adalah masa perkembangan teknologi komunikasi menggunakan sinyal asap. Baik, selanjutnya. Nah, perhatikan lagi kalimat-kalimat berwarna kuning. Berbeda dengan yang sebelumnya, kalimat-kalimat tersebut adalah kalimat penjelas karena menjelaskan atau mendukung kalimat utama yang sebelumnya sudah dijelaskan. Nah, bisa kalian lihat ya, dalam satu paragraf tersebut terdapat 3 kalimat penjelas. Nah, selanjutnya, perhatikan paragraf yang ada di layar ini. Nah, dalam satu paragraf ini memuat informasi-informasi penting di dalamnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita singkat paragraf tersebut menjadi sebuah ringkasan. Iya, ringkasan dari paragraf di atas adalah sinyal asap adalah teknologi komunikasi manusia tertua dalam sejarah perkembangan teknologi komunikasi. Salah satu kota yang masih menggunakan sinyal asap adalah kota Roma di Italia. Nah, bagaimana pembelajaran kali ini? Apakah menyenangkan? Saya harap menyenangkan dan membantu adik-adik ya. Meskipun singkat, semoga materi pembelajaran kali ini bisa diterima dengan baik. Nah, semoga ilmu yang saya berikan ini juga bermanfaat bagi adik-adik kelas 3, khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menonton. Saya Farisa Rizky Ramadhani, pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.